Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengantar PPN dan PPNBM yang beranggotakan Anipa, Rekayana, Siti Lisa, Sri Novitri, dan saya sendiri Ulfatun Nadia. Definisi PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dasar hukum PPN dan PPNBM. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang-barang mewah sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang tetap dinamakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang-barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Karakteristik PPN. 1. Merupakan pajak tidak langsung, yaitu antara pemikul pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. 2. Pajak objektif, yaitu timbulnya kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai ditentukan oleh adanya objek pajak. Multi-stek tax dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrik sampai kepada tingkat pedagang eceran dikenakan PPN. 4. Pajak yang dibayar ke kas negara dihitung menggunakan kredit metode atau invoice metode, yaitu pajak yang harus dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan menggunakan PPN yang dibayar kepada PKP lainnya, dinamakan pajak masuk dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak pengeluaran kredit metode. Pada kredit metode ini, harus dicari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini juga disebut dengan invoice metode karena menurut alat bukti berupa faktur pajak atau tax invoice. 5. Pajak pertambahan nilai bersifat netral. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa. Tarif yang dikenakan baik BKP atau JKP sama. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan, destination principle, dan prinsip tempat asal, origin principle. 6. Merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. 7. PPN tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda. Sistem dan mekanisme. Mekanisme PPN adalah pengurangan pajak keluar atau PK dengan pajak pemasukan atau PM. Pajak keluar adalah pajak yang harus dipungut pada waktu menjual barang, jasa, atau barang tidak berwujud. Pajak masuk
adalah PN yang diperoleh pada waktu pembelian barang, jasa, atau barang tidak berwujud. Apabila dalam satu masa pajak diperoleh PK lebih besar dari PM, maka selisihnya adalah PPN yang harus disetorkan oleh pengusaha kena pajak pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PK lebih kecil dari PM, maka selisihnya adalah PPN yang lebih disetorkan pada dan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau didistribusikan. Pasal 9 ayat 4, ayat 4A, ayat 4B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Barang kena pajak. Pada dasarnya, semua barang merupakan barang kena pajak, sehingga dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, kecuali jenis barang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Barang tidak kena pajak. 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi, batu bara, atau sebelum diproses menjadi briket batu bara, biji besi, biji timah, biji tembakau, juga biji emas. Yang kedua, barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar sebelum diolah, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Objek PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP dan ekspor JKP oleh PKP. Yang keenam, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan penyerahan dilakukan di dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Barang kena pajak tidak berwujud. Hak cipta di bidang kesusastraan, karya ilmiah, serta kesenian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan desain atau rancangan, formula, merek, dagang, dan hak kekayaan intelektual. Hak menggunakan gambar, bergerak, dan pita video, siaran televisi, serta pita suara untuk siaran radio. Peralatan komersial, ilmiah, dan industrial. Bantuan tambahan dan pelengkap sehubungan dengan penggunaan hak dalam bidang komersial, ilmiah, dan industrial. Pelepasan sebagian atau seluruhnya hak yang berhubungan dengan pemberian hak kekayaan intelektual. Saat terutangnya PPN. Saat penyerahan impor, pemanfaatan, atau ekspor. Saat pembayaran jika dilaksanakan lebih dahulu. Saat-saat lain, untuk BKP berwujud saat penyerahan kepada pihak pengirim, untuk BKP berwujud saat pengakuan piutang penagihan atau saat penandatangan kontrak. Untuk penyerahan akibat perubahan bentuk, penggabungan atau pemekaran usaha, saat hasil RUPS ditetapkan.
Kegiatan membangun sendiri. Atas kegiatan membangun sendiri, terutang pajak penambahan nilai, PPN tersebut terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pembangun sendiri. Bangunan yang dimaksud berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria tempat terutang PPN, tempat pengukuhan PKP berlaku atas penyerahan BKP atau JKP, tempat dimasukkannya BKP, berlaku atas impor, tempat kedudukan pihak yang memanfaatkan berlaku atas pemanfaatan BKP, TB, atau JKP di dalam daerah pabean, tempat bangunan didirikan, berlaku atas kegiatan membangun sendiri, tempat kedudukan kantor cabang, berlaku atas penyerahan antar cabang. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, atau bahan sejenis, dan batu baja. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. PPN terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak DPP. DPP untuk kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Saat dan tempat terutang. Saat terutangnya pajak bertambah nilai atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Saat pembayaran jika dilaksanakan lebih dahulu. Saat-saat lain untuk BKP berwujud saat penyerahan kepada pihak pengirim, untuk BKP tak berwujud saat pengakuan piutang, penagihan, atau saat penandatangan kontrak. Untuk penyerahan akibat perubahan bentuk, penggabungan, atau pemekaran usaha saat hasil RUPS ditetapkan. Penyerahan aktivasi yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan pasal 16D. PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8, huruf B, dan huruf C Undang-Undang PPN. Dengan kata lain, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dikenakan PPN dengan syarat. Pertama, yang menyerahkan sudah dikukuhkan sebagai PKP. Kedua, aktiva yang diserahkan adalah aktiva yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ketiga, aktiva yang diserahkan adalah bukan berupa sedan dan station wagon, kecuali sedan atau station wagon tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan. Tarif yang berlaku adalah tarif umum PPN sebesar 10%. Definisi pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 0%. Pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dan dapat diminta kembali. Karakteristik pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM merupakan pungutan tambahan BKP mewah selain PPN. Oleh karena itu, tidak mungkin ada PPNBM tanpa PPN. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan BKP mewah oleh pengusaha kena pajak pabrikan. PPNBM tidak dapat dikreditkan sehingga diperlakukan sebagai biaya. Dalam hal BKP mewah diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali atau direstitusi. Sistem dan mekanisme.
Mekanisme PPNBM diatur dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 10 Undang-Undang PPN. Yang sama secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Atas impor dan penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di samping dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM. 2. PPNBM hanya dipungut satu kali, yaitu pada waktu impor, atau pada waktu menyerahkan BKP yang tergolong mewah tersebut oleh pabrikan. 3. PPNBM tidak dapat dikreditkan baik terhadap PPN maupun terhadap PPNBM. 4. Tarif PPNBM yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 berkisar antara 10% sampai dengan 35%. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 diubah menjadi setinggi-tingginya 50%, dan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diubah lagi menjadi setinggi-tingginya 75%. 5. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dapat meminta kembali PPNBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut. Barang kena pajak. Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM ialah 1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. 2. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Perbedaan PPN dan PPNBM. Secara garis besar terdapat 3 poin perbedaan PPN dan PPNBM. 1. Jenis pungutannya. Pada PPN, jenis pungutan yang dibebankan adalah pungutan atas nilai tambah barang, sementara PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah. 2. Pengenaan pajak. PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar, hingga tingkat pedagang pengecer. Sementara PPNBM hanya dikenakan satu kali, yakni saat impor atau saat penyerahan BKP di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. 3. Pengkreditan. PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran, sementara PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM yang lainnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.